Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Bareskrim habis memeriksa Putri Chandrawati tidak ditahan. Dalam kasus perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Ferdy Sambo bersama Putri Chandrawati. Dalam kasus perencanaan pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan Putri Chandrawati telah diperiksa Bareskrim kemarin. Setelah habis diperiksa, Bareskrim langsung disuruh pulang, tidak dilakukan penahanan. Tindakan Bareskrim tidak menahan bertentangan dengan KUHP dengan alasan alasan subjektif, yaitu berdasarkan ketentuan dalam KUHP, perbuatan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun harus ditahan. Padahal pembunuhan perencanaan Brigadir Joshua melanggar pasal 340 KUHP, yaitu pasal 55 KUHP, ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Alasan objektif yaitu dikhawatirkan nanti melarikan diri. Nanti pada saat dia tidak ditahan, dia bisa melarikan diri karena dia uangnya cukup banyak, mungkin banyak yang membantunya nanti melarikan diri, sehingga perkara itu nanti tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya. 2. Merusak barang bukti. Selama dia tidak ditahan, bisa nanti setiap barang bukti yang ada dirusaknya, dibakarnya, dihilangkannya, sehingga tidak tahu, yang membuat perkaranya nanti menjadi lama karena tidak ada barang buktinya. Ditakutkan nanti mempengaruhi saksi dalam memberi keterangan di persidangan. Jadi selama dia tidak ditahan, semua yang dibuat jadi saksi itu mungkin akan didekatinya dan mempengaruhinya agar nanti memberikan keterangan saksi yang sifatnya menguntungkan tersangka Putri Chandrawati tersebut, sehingga perkaranya nanti bisa bebas karena semua keterangan saksi itu meringankan daripada terdakwa tersebut. Bila alasan sakit, Bareskrim dapat menempatkan Putri Chandrawati diopnam di rumah sakit Polri dengan pembantaran. Pengertian pembantaran yaitu melakukan penahanan di rumah sakit tanpa dihitung penahanannya. Jadi saya lihat Putri Chandrawati ini selama ini sangat sulit diperiksa karena dia berkali-kali diperiksa tidak hadir. Alasannya dia malu. Karena ada alasan malu, dia hampir tidak mau dia dipanggil polisi untuk diperiksa. Jadi kalau dia sudah ditahan, ya terpaksa setiap saat dapat memeriksa Putri Chandrawati tersebut, sehingga membuat penyelesaian perkara itu dengan baik dan cepat. Kalau ditahan dapat cepat selesai pemeriksaannya. Kalau tidak ditahan, setiap mau diperiksa, Bareskrim tidak dapat hadir karena alasan sakit. Karena dia merasa sakit terus, terutama sakit psikologisnya itu. Karena dia katanya dituduh perbuatan yang tidak baik, sehingga dia merasa malu melihat semua anggota masyarakat. Harapan saya Bareskrim jangan diskriminatif, tidak menahan Putri Chandrawati, sedangkan Ferdy Sambo ditahan selama diperiksa Bareskrim. Jadi dalam negara kita kan sebagai negara hukum, di mana hukum itu yang paling utama dan tertinggi diutamakan. Jadi tidak boleh ada sesuatu perbuatan tidak harus sama penyelesaian hukumnya, dan juga harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi ancaman hukumannya sangat berat, antara lain hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun yang melanggar pasal
340 KUHP untuk pasal 55 KUHP. Nah, ini perbuatannya sangat berat ini. Jadi harus benar-benar dan juga harus ditahan, dan juga jangan sampai melanggar asas equality before the law, persamaan hak di depan hukum. Baik dia istrinya Putri Chandrawati ini istri jenderal, dan juga baik sebagai pengusaha, baik sebagai pedagang, baik sebagai apapun statusnya, kalau dia melakukan kejahatan harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan juga hukum yang diterapkan sama semua, prosesnya sama dan sesuai pasal yang dilanggar. Tetapi kalau prosesnya mulai dalam tahap penyidikan, di kejaksaan maupun di persidangan, semua sama nanti sampai putusan hakim. Itu tergantung nanti putusan hakim berapa lama putusan daripada Putri Chandrawati ini. Sehingga di sinilah nanti, karena pertama kali yang dia kan masih tahap pemeriksaan di Bareskrim. Setelah di Bareskrim nanti selesai, dikirim kepada kejaksaan untuk diteliti. Lalu di kejaksaan nanti dilimpahkan ke pengadilan dan diperiksa di sana. Kalau sudah cukup bukti dan ternyata sudah minimal 2 alat bukti cukup, maka hakim nanti menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.